Selamat datang di Alur Donghua. Sebelum mendengarkan, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya, biar Mimin tambah semangat. Selamat mendengarkan. Faksi sangat penting di surga atas, karena tanpanya, kau akan rentan di dunia di mana mayoritas orang memiliki faksi. Kau mungkin berpikir para immortal, bahkan dewa tak terkalahkan. Tetapi di surga atas tempat terdapat immortal dan dewa lainnya, tidak ada yang aman. Senior Bai menjelaskan, jika kamu bergabung dengan faksi yang kuat, kecuali faksi lain ingin mengambil risiko perang, mereka tidak akan berani menyentuhmu. Para abadi, para dewa, bahkan sekte-sekte yang kuat, mereka semua termasuk dalam sebuah faksi. Apakah kau sekarang mengerti pentingnya faksi-faksi ini? Tanya senior Bai kepadanya. Yuan mengangguk. Ya, saya mengerti. Sekarang setelah kau mengerti apa itu faksi, apa jawabanmu? Suciaki bertanya lagi padanya. Faksi saya namanya adalah Penguasa Surgawi, salah satu faksi terkuat di seluruh 9 surga, dengan banyak ahli puncak dan tokoh legendaris. Asalkan Anda berjanji untuk bergabung dengan kami, saya akan memberitahu Anda semua yang saya ketahui tentang fisik pemurnian surga. Namun jika kau menolak, aku tidak akan memberitahumu apapun, karena kau bisa menjadi ancaman potensial bagi kami di masa depan. Teman atau musuh, kau yang memilih. Para penguasa surgawi, gumam Yuan dengan suara rendah. Lalu dia menoleh ke arah senior Bai dan bertanya, apakah Anda juga bagian dari penguasa surgawi? Senior Bai mengangguk sambil tersenyum. Jika senior Bai adalah bagian dari faksi ini, seharusnya tidak masalah jika aku juga bergabung karena dia orang baik. Selain itu, aku bisa belajar lebih banyak tentang fisikku. Setelah berpikir sejenak, Yuan mengangguk dan berkata, baiklah, aku akan bergabung dengan penguasa surgawi. Senyum tipis muncul di wajah Suciaki ketika mendengar kata-kata Yuan. Tetapi senyum itu cepat menghilang, dan dia berkata setelah itu, kalau begitu, mulai sekarang, kau adalah anggota penguasa surgawi. Suciaki tiba-tiba mengangkat tangannya dan menjentikkan jarinya. Beberapa detik kemudian, di suatu tempat di langit atas, sebuah lempengan giok besar mulai bercahaya sebelum sebuah simbol rumit muncul dari lempengan giok tersebut. Simbol ini menghilang tak lama setelah muncul dari lempengan giok, dan muncul kembali di telapak tangan Suciaki pada detik berikutnya. Suciaki menunjukkan simbol emas ini kepada Yuan dan berkata, ini adalah bukti bahwa kau adalah bagian dari penguasa surgawi. Kau akan memulai dari peringkat terbawah karena baru bergabung. Untuk menaikkan peringkatmu, kau harus berkontribusi pada faksi dengan melakukan perbuatan baik dan mengharumkan nama baikmu. Pangkat-pangkatnya adalah sebagai berikut dari yang terendah hingga tertinggi. Murid, prajurit, kapten, jenderal, komandan, penguasa tertinggi, dan terakhir, penguasa tertinggi surgawi. Semakin tinggi pangkat Anda dalam faksi, semakin banyak wewenang dan keuntungan yang Anda peroleh. Ada juga aturan yang harus Anda ikuti sebagai anggota faksi. Pertama, Anda tidak boleh menodai atau merusak reputasi faksi kami. Kedua, kamu harus mendengarkan mereka yang berada di atas pangkatmu selama itu adalah perintah yang sah. Ketiga, Anda tidak boleh melukai atau membunuh sesama anggota faksi secara serius. Dan terakhir, Anda tidak boleh mengkhianati faksi dan anggotanya. Tentu saja ada pengecualian, tetapi pada akhirnya, atasan yang akan menentukan apakah Anda akan dihukum atau tidak. Jika Anda memiliki masalah, baik itu tentang anggota lain atau hal lainnya, Anda bisa mengajukan pengaduan resmi dan kami akan mendengarkan Anda. Jika Anda ingin meninggalkan faksi, Anda juga harus berbicara dengan seseorang yang paling tidak 3 pangkat di atas Anda. Apakah ada pertanyaan sejauh ini? Tanya Suciaki kepadanya setelah itu. Yuan menggelengkan kepala. Kalau begitu, terimalah simbol ini jika Anda sudah siap, dan Anda akan resmi menjadi anggota penguasa surgawi. Suciaki menghulurkan tangannya menyerahkan simbol itu kepada Yuan. Yuan menarik nafas dalam dan meraih simbol emas itu. Saat dia menyentuh simbol itu masuk ke dalam tubuhnya dan menghilang. Ding! Anda telah membuka faksi. Anda telah bergabung dengan faksi, penguasa surgawi. Faksi,
Penguasa surgawi. Peringkat faksi. Murid. Selamat datang di faksi Yuan, Senior Bai berkata kepadanya sambil tersenyum. Terima kasih Senior Bai. Jika Anda ingin mengungkapkan pangkat Anda dan menunjukkan bukti bahwa Anda anggota penguasa surgawi, kepada siapapun yang mungkin bertanya kepada Anda di masa depan, Anda bisa melakukannya dengan cara ini. Senior Bai membalikan telapak tangannya dan simbol Overlord muncul di atasnya. Yuan mengikuti gerakan Senior Bai dan menggerakkan telapak tangannya sambil membayangkan pangkat faksi miliknya muncul. Simbol Apprentice muncul di telapak tangannya sedetik kemudian. Jika Anda memiliki masalah dengan faksi atau salah satu anggotanya, Anda bisa menghubungi saya melalui pavilion beribu teknik. Hampir tidak ada masalah yang tidak dapat saya selesaikan dengan pangkat saya. Tentu saja jika ada masalah, ada penguasa surgawi di sini. Senior Bai menunjukkan Sujiaki dengan tatapannya. Namun begitu, ini adalah hak istimewa yang tidak semua orang dapat, jadi jangan salah gunakan. Aku tidak akan. Yuan mengangguk. Sujiaki kemudian berkata, sekarang setelah kau menjadi bagian dari faksi ini, izinkan aku menceritakan tentang fisik pemurnian surga. Setidaknya semua yang saya ketahui tentangnya. Setelah menarik nafas dalam, dia berkata, fisik pemurnian surga adalah fisik yang melampaui batas langit, seperti yang sudah kau ketahui, memungkinkan kau untuk mengkonsumsi inti monster, inti demon, dan sumber daya yang bahkan tidak akan berani dipikirkan oleh orang biasa. Dan sejauh yang saya ketahui, hanya ada 2 individu lain yang memiliki fisik pemurnian surga sebelum Anda. Tentu saja hanya 1 orang yang dapat memiliki fisik ini pada satu waktu, jadi 2 orang lainnya kemungkinan sudah meninggal. 2 orang, Yuan terkejut mendengar ini, karena dia hanya mengetahui 1 orang. Sujiaki mengangguk dan berkata, salah satunya adalah pendiri klan Sigil Monster, dan yang lainnya adalah pendiri penguasa surgawi. Apa? Mata Yuan membelatok terkejut. Orang yang menciptakan faksi penguasa surgawi juga memiliki fisik pemurnian surga? Tak heran mengapa Sujiaki ingin dia bergabung dengan faksinya. Ternyata fisiknya memiliki sejarah di dalam faksi itu, dan itu adalah sejarah yang cukup signifikan. Setelah mengungkapkan bahwa pendiri faksi mereka juga memiliki fisik pemurnian surga, Sujiaki kemudian melanjutkan. Seperti yang sudah kalian bisa tebak, 2 orang yang pernah memiliki fisik pemurnian surga ini, mereka telah mencapai hal-hal besar dalam hidup mereka. Jadi aku berharap Anda juga demikian. Yuan lalu bertanya, bagaimana dengan batas kemampuannya? Aku memiliki beberapa harta karun yang mungkin dapat membantuku mencapai Raja Roh atau lebih tinggi jika aku menggunakannya. Tetapi aku diberitahu bahwa tubuhku tidak akan mampu menanganinya, karena aku akan mendapatkan terlalu banyak energi spiritual sekaligus. Ada batasnya, kata Sujiaki, lalu melanjutkan. Teknik pemurnian surga hanya memungkinkanmu untuk mengonsumsi hal-hal seperti inti monster dan inti iblis. Tetapi jika kamu mengonsumsi terlalu banyak energi spiritual sekaligus, tubuhmu akan meledak seperti kultivator lainnya. Hanya saja batasmu lebih tinggi daripada yang lain. Jadi jangan terlalu percaya diri dan konsumsilah hanya apa yang mampu kamu tahan. Aku mengerti, gumam Yuan, merasa lega karena telah mendengarkan nasihat Feng Yuxiang dan tidak mengonsumsi esensi darah leluhur naga. Selain itu, begitu kamu mencapai tingkat Raja Roh, fisik pemurnian surga milikmu tidak akan berfungsi lagi. Tunggu, apa? Mata Yuan membelalak kaget saat mendengar ini. Maksudku, itu masih akan berfungsi, tapi tidak akan seefektif sebelumnya. Ini karena kamu belum membuka potensi penuh dari fisik pemurnian surga. Setelah kamu mengembangkannya, kamu akan dapat mengonsumsi harta karun di atas Raja Roh. Potensi penuh fisik pemurnian surga? Bagaimana cara mengembangkan fisik? Saya bahkan tidak tahu itu mungkin. Sujiaki menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak tahu. Pendirinya tidak pernah memberikan detail apapun, tetapi dia pernah mengatakan bahwa dia harus mengembangkan fisiknya sebelum dia dapat meningkatkan kultivasinya lebih jauh melampaui Raja Roh. Fisik pemurnian surga adalah fisik yang sangat langka dan unik. Hampir tidak ada informasi yang tersedia. Tetapi jika mirip dengan fisik lain yang dapat berevolusi, Anda harus menempa tubuh Anda dengan semacam harta karun. Menempa tubuhku. Oke, akan kuingat itu. Saya akan mencoba menelusuri beberapa catatan untuk melihat apakah pendiri meninggalkan beberapa petunjuk. Tapi saya tidak bisa menjanjikan apapun kepada Anda, kata Senior Bai. Terima kasih, Yuan mengangguk. Jika kau pergi ke klan penyihir iblis, mereka mungkin punya jawabannya,
karena pendirinya memiliki fisik yang sama, tetapi akan sulit untuk mendekati mereka, kata Shujiaki tiba-tiba. Meskipun begitu, karena kamu memiliki fisik seperti pendirinya, mungkin ini akan lebih mudah bagimu. Shujiaki kemudian bertanya, apakah ada pertanyaan lain? Apakah ada hal lain yang bisa kukonsumsi selain inti monster dan inti iblis? Tanya Yuan kemudian. Shujiaki berpikir sejenak sebelum berbicara. Pendiri biasanya mengonsumsi inti monster dan inti iblis, tetapi saya pernah melihatnya mengonsumsi batu spiritual. Jelas kultivator biasa tidak mengonsumsi batu spiritual. Batu roh ya? Beberapa waktu kemudian, Shujiaki bertanya kepadanya, Neng Nomong, apakah kamu masih menyimpan giok roh kunoku? Aku punya, tapi aku tidak membawanya. Apakah kamu mau mengambilnya kembali? Kata Yuan padanya. Kamu tidak membawanya, padahal aku sudah menyuruhmu untuk selalu membawanya. Bagaimana jika kau kehilangannya? Benda itu tidak murah loh, bahkan harganya lebih mahal daripada semua yang ada di alam bawah jika digabungkan. Shujiaki segera mulai memberinya ceramah. Tidak apa-apa, temanku menjaganya dengan aman untukku, karena dia lebih kuat dariku, lebih aman membiarkannya menjaganya. Kamu memberikannya kepada seseorang. Bagaimana bisa kamu begitu mudah percaya? Saya sangat ragu temanmu itu tidak akan memanfaatkan kebaikanmu dan mencurinya darimu. Dia tidak akan melakukan itu. Kami sudah bersama sejak awal dan saya sepenuhnya mempercayainya. Oh, benarkah? Siapa temanmu ini dan bagaimana latar belakangnya? Shujiaki tiba-tiba bertanya tentang Xiaohua. Namanya Xiaohua, tapi saya tidak begitu tahu latar belakangnya. Shujiaki mendengus dingin setelah mendengar ini dan berkata, bagaimana kamu bisa percaya pada seseorang padahal kamu bahkan tidak tahu latar belakangnya? Konyol. Dan dilihat dari auramu sekarang, kamu bisa membunuh seorang tuan roh dengan sedikit usaha. Seolah-olah ada seseorang yang lebih kuat darimu di alam bawah. Memang benar, dia adalah Raja Roh. Raja Roh? Bagaimana mungkin ada Raja Roh di alam bawah? Shujiaki mengkerutkan kening. Aku pikir ini ada hubungannya dengan warisannya, tetapi dia tidak pernah menceritakan detailnya kepadaku. Meskipun begitu, dia pernah mengatakan bahwa misinya adalah membawaku ke surga tertinggi. Surga tertinggi? Kerutan di wajah Shujiaki makin dalam, dan dia berbicara setelah beberapa saat hening. Warisan yang dimiliki temanmu itu, apakah warisan surga tertinggi? Kamu tahu tentang warisannya? Tanya Yuan dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Shujiaki tiba-tiba mengelas napasnya sebelum menggosok matanya. Bahkan senior Bai pun menggelengkan kepalanya dengan ekspresi yang rumit. Aku tidak akan banyak bicara, karena itu bukan urusanku. Tapi temanmu, sebaiknya kamu menjauhkan diri darinya sesegera mungkin. Kenapa? Yuan bingung dengan peringatannya. Karena dia seorang pengisihan, kata Shujiaki dengan suara kening. Seorang pengisihan? Apa itu? Namun sebelum Yuan sempat bertanya, dia tiba-tiba merasakan rasa sakit yang tajam di dadanya. Yuan tiba-tiba mengeluarkan jeritan kesakitan, mengejutkan senior Bai dan Shujiaki. Hei, apa yang terjadi? Tanya Shujiaki. Tetapi Yuan sudah tidak sadarkan diri. Melihat tubuh Yuan jatuh ke tanah, Shujiaki secara refleks bereaksi dan berusaha menangkap tubuhnya. Eltar Bai, Shujiaki tiba-tiba meneriakkan namanya. Senior Bai cepat muncul di sampingnya dan menyentuh dahi Yuan dengan jarinya untuk memeriksa tubuhnya. Dia hanya pingsan, tubuhnya tidak terluka, kata senior Bai setelah beberapa saat. Apa yang terjadi padanya? Saya tidak tahu, izinkan saya memeriksa kondisinya lebih lanjut. Saat senior Bai memeriksa kondisinya, Yuan sendiri tidak sadar bahwa dia pingsan. Faktanya, setelah mengalami rasa sakit yang tajam itu, Yuan mendapati dirinya di tempat yang asing, hampir seperti dia telah diteleportasi ke suatu tempat. Di tempat baru ini, langit gelap dan sedikit kemerahan dengan petir merah menyambar tanah setiap detik. Yuan melihat sekeliling, dan betapa kagetnya, bahkan membuatnya syok. Ada mayat-mayat berlumuran darah di setiap arah yang menumpuk seperti gunung. Itu adalah pemandangan yang mengerikan, yang akan menakutkan bahkan para kultivator terdingin di dunia. Namun, entah kenapa, Yuan tidak merasakan apa-apa saat melihat pemandangan berdarah ini. Yuan mengangkat tangannya ketika menyadari bahwa dia sedang memegang sesuatu. Apa sih ini? Kenapa saya memegang pedang ini? Yuan terdiam ketika menyadari bahwa dia memegang pedang yang masih berlumuran darah. Tiba-tiba, suara gemuruh keras yang membuat tempat itu bergetar terdengar di belakangnya, membuat Yuan menoleh. Ketika Yuan berbalik, dia melihat seseorang yang mengenakan pakaian berlumuran darah dan wajah berlumuran darah melayang ke arahnya.
Yuan tidak mengenali orang ini, tetapi jelas baginya bahwa orang ini berusaha mencelakainya. Dan tanpa berpikir, seolah-olah tubuhnya bereaksi secara naluriah, Yuan mengayunkan lengannya, membelah pria itu menjadi dua dengan rapi. Tubuh pria yang sudah mati itu jatuh ke tanah dan langsung menyatu dengan lingkungan yang dipenuhi dengan mayat-mayat yang tak terhitung jumlahnya. Semut yang menyedihkan. Sebuah suara dingin keluar dari mulut Yuan setelah membunuh penyerang tak dikenal. Namun suara itu bukan milik Yuan. Apa yang sedang terjadi? Yuan bertanya-tanya dalam hati, karena situasinya cukup aneh. Tetapi ini bukan pertama kalinya dia berada dalam situasi seperti ini, karena dia sering mengalami mimpi-mimpi seperti ini setelah dia membuka potensi garis keturunannya. Namun satu-satunya perbedaan adalah mimpi-mimpi ini terjadi di dunia nyata saat dia tidur. Ini adalah pertama kalinya dia mengalami mimpi realistis seperti ini saat bermain Cultivation Online. Selain itu, mimpi ini sangat berbeda dibandingkan dengan mimpi-mimpinya yang lain. Mimpi ini jauh lebih berdarah dan lebih menyeramkan. Karena ini mimpi, apakah ini berarti aku sebenarnya sedang tidak sadar sekarang? Sungguh waktu yang tidak tepat, Yuan menghela napas. Meskipun ia sangat ingin terbangun dari mimpi ini, ia tahu bahwa mustahil untuk bangun sendiri, karena mimpi-mimpi ini tidak akan berhenti sampai ia mengalami semuanya. Beberapa saat kemudian, orang yang diimpikan Yuan tiba-tiba terbang dari tanah menuju langit yang gelap. Yuan menatap lautan mayat dan darah di bawahnya, dan dia bertanya-tanya apa yang menyebabkan pembantaian ini. Yuan terus terbang lurus selama berjam-jam, dan akan ada seseorang yang menyerangnya setiap beberapa menit. Tentu saja para penyerang ini langsung dibunuh oleh Yuan sebelum mereka sempat mendekat. Beberapa jam kemudian Yuan berhenti setelah tiba di depan kuil terapung ini, yang merupakan bangunan paling megah yang pernah dilihat Yuan, karena begitu besar dan mewah sehingga membuatnya terdiam. Namun tepat sebelum dia mencapai pintu, lebih banyak orang lagi mengelilinginya, dan semuanya tampak sebagai orang-orang yang sangat berkuasa. Ratusan, ribuan, jutaan orang muncul begitu saja untuk mengelilinginya. Yuan bisa melihat mulut orang-orang itu bergerak, namun entah kenapa dia tidak bisa mendengar suara mereka. Setelah beberapa menit, orang-orang ini menyerbu ke arahnya dengan senjata terangkat. Yuan memejamkan matanya dan menghela napas. Ketika dia membuka matanya lagi, separuh orang di sekitarnya telah hilang, dan ribuan tubuh tak bernyawa terlihat berjatuhan ke tanah. Mereka yang masih hidup menunjukkan ekspresi ketakutan di wajah mereka, seolah-olah mereka sedang berhadapan dengan iblis itu sendiri. Tiba-tiba sebuah cahaya terang muncul di kejauhan. Cahaya itu terbang ke arahnya dan berhenti beberapa mil darinya. Cahaya itu mulai menghilang begitu berhenti bergerak, memperlihatkan beberapa sosok di dalamnya. Namun tepat saat Yuan menoleh untuk melihat wajah para pendatang baru itu, pandangannya menjadi gelap, dan dia bisa mendengar suara-suara yang familiar datang dari sampingnya. Sementara itu, kembali ke dunia senior Bai, setelah memeriksa tubuh Yuan, dia berkata, sebenarnya tidak ada yang salah dengan tubuhnya, tetapi entah kenapa simbolnya memancarkan aura yang belum pernah saya lihat sebelumnya. Aura? Biar kulihat. Hezujaki menarik simbol penguasa terkawil dari tubuh Yuan untuk memeriksanya. Ini bereaksi terhadap tubuhnya, tapi bahkan aku pun tidak tahu mengapa ini terjadi, kata Hezujaki setelah terdiam sebentar. Pada saat itulah Yuan mulai membuka matanya. Meskipun dia telah menghabiskan beberapa jam di dalam mimpinya, tetapi hanya beberapa menit yang telah berlalu sejak dia kehilangan kesadaran. Yuan, apa kau baik-baik saja? Tanya senior Bai setelah menyadari bahwa dia sudah bangun. Ya, saya baik-baik saja. Apa yang terjadi barusan? Tanya Hezujaki kemudian. Entahlah, saya merasakan sakit di tubuh, lalu tiba-tiba saya mengalami mimpi aneh, katanya setelah duduk. Mimpi? Hezujaki mengangkat alisnya, namun dia tidak terlalu memikirkannya. Pokoknya selama kamu baik-baik saja. Beberapa saat kemudian, setelah mereka yakin Yuan baik-baik saja, Hezujaki berkata, sudah waktunya kita kembali. Lalu dia melanjutkan, sedangkan untuk batu spirit antik itu, kamu bisa menyimpannya. Itu adalah hadiah untuk bergabung dengan faksi ini. Yuan mengangguk, terima kasih untuk segalanya. Saya akan berusaha sebaik mungkin untuk berkontribusi pada faksi ini. Saya akan mengantar kamu keluar sekarang. Jika kamu perlu berbicara denganku, kamu tahu harus kemana, kata Hezujaki kepada Yuan sebelum mengirimnya ke portal. Setelah Yuan pergi, Hezujaki tersenyum dan berkata, yang lain akan sangat iri jika mereka tahu bahwa kamu sendiri yang merekrut seseorang, dan dia bahkan seseorang dari surga bawah. Namun Hezujaki tidak mengatakan apa-apa dan hanya berdiri di sana dalam diam, tampak seperti sedang melamun. Dia mengingatkan saya pada seseorang, katanya tiba-tiba. Hah? Yuan? Siapa? Tanya senior Bai. Yang pendiri. Senior Bai tercengang setelah mendengar ini. Benarkah? Saya tidak pernah bertemu pendiri, jadi saya tidak bisa berkomentar. Apa kesamaan di antara mereka? Sikap atau aura mereka? Matanya, kata Hezujaki dan dia melanjutkan.
Semakin lama saya menatap matanya, semakin kuat perasaan ini. Beberapa saat kemudian, mereka kembali ke meja di mana yang lain berada. Akhirnya kamu kembali, kata salah satunya saat melihat kembalinya. Apakah ada sesuatu? Tanya senior Bai setelah menyadari suasana yang aneh. Kamu tidak merasakannya barusan? Kemana kalian berdua pergi? Apa yang terjadi? Tanya Hezujiaki dengan suara serius. Seluruh dunia bergetar selama kurang lebih 1 menit barusan. Apa? Mata senior Bai terbelalai. Surga ke-9 bergetar? Hezujiaki pun terkejut mendengar ini. Iya, semoga saja tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Terakhir kali surga ke-9 bergetar, kaisar terkawil pertama dibunuh, kata senior Bai. Suasana menjadi hening setelah senior Bai mengucapkan kalimat tersebut. Sementara itu, Yuan kembali ke pavilion mantan teknik setelah meninggalkan dunia senior Bai. Ketika penjaganya melihatnya kembali dengan selamat, keduanya menghela napas lega, karena itu berarti mereka bisa mempertahankan pekerjaan dan hidup mereka. Beberapa menit kemudian, Yuan kembali ke lantai 1 di mana semua orang menunggu. Selamat datang kembali, Yuan. Orang pertama yang menyadari kehadirannya adalah Zhu Yuing. Bagaimana kunjunganmu dengan guruku? Hasilnya lebih baik dari yang saya perkirakan, katanya. Senang mendengarnya. Ngomong-ngomong, aku sudah memberikan teknik kultivasi yang sempurna kepada temanmu. Tapi jika kamu butuh hal lain, beritahu aku saja. Benarkah? Berapa biayanya? Tanya Yuan, berharap bisa membayarnya. Tuanku bilang ini gratis, jadi kamu tidak perlu membayar sepeser pun emas. Gratis lagi? Aku jadi merasa tidak enak sekarang. Senyum getir muncul di wajah Yuan. Jangan khawatir, guruku memiliki banyak teknik, dan itu hanya teknik peringkat dewa. Jika dia tidak mampu memberikan teknik-tekniknya, dia tidak akan melakukannya sejak awal. Baiklah, Yuan mengangguk. Beberapa saat kemudian, Yuan dan yang lainnya bersiap untuk meninggalkan Myriad of Techniques. Sampai jumpa lagi lain kali, Yuan. Meskipun begitu, aku akan digantikan dalam beberapa minggu lagi. Jadi mungkin aku tidak bisa bertemu denganmu sampai kau mencapai surga kelima. Surga kelima? Tanya Yuan. Ada 9 surga, dan tempat yang kamu berada sekarang adalah surga pertama, yang juga dikenal sebagai surga bawah. Begitu, tapi itu mungkin akan memakan waktu. Tidak apa-apa, aku bisa menunggu, kata Zhu Yuing dengan senyum cerah di wajahnya. Beberapa menit kemudian, Yuan dan yang lainnya meninggalkan toko dan mereka kembali ke kota Longchen. Apa yang akan kita lakukan sekarang, Tuan Muda? Tanya Feng Yuxiang kepadanya. Mari kita cari tempat di mana Meishu dapat berkultivasi dengan tenang, katanya. Apakah ada perlindungan bagi para kultivator di kota ini? Aku rasa ada. Feng Yuxiang mengangguk. Baiklah, ayo, pergi. Feng Yuxiang dan Lan Yingying kembali ke tubuhnya agar perjalanan lebih mudah. Tetapi Xiaohua memutuskan untuk tetap bersama Yuan dan Meishu. Apakah kau baik-baik saja, kakak Yuan? Tanya Xiaohua ketika ia menyadari kakaknya menatapnya. Iya, saya baik-baik saja. Yuan mengangguk. Meskipun Shujaki memperingatkannya tentang Xiaohua, bahkan menyuruhnya untuk menjauhinya, dia tetap mempercayainya. Seorang pengasingan ya, aku tidak pernah sempat menanyakan hal itu pada mereka. Tapi itu tidak masalah. Xiaohua tetaplah Xiaohua, apapun latar belakangnya. Yuan berpikir dalam hati. Beberapa saat kemudian Yuan bertanya kepada para pejalan kaki tentang suaka para kultivator. Setelah mendapatkan petunjuk arah, mereka mulai menuju ke tempat tersebut. Sekitar setengah jam kemudian mereka tiba di depan sebuah bangunan tinggi yang tampak sangat familiar bagi Yuan, karena tempat itu mirip dengan yang ada di kota musim seni. Selamat datang di Cultivators Haven. Ada yang bisa saya bantu? Tanya seorang wanita cantik dari balik meja. Saya ingin meminjam 1 kamar di lantai paling atas selama 7 hari, kata Yuan kepadanya. Sepertinya Anda pernah menjadi pelanggan kami sebelumnya. Apakah Anda punya kunci? Tanya pekerja itu kepadanya. Tidak, saya tidak punya. Tidak apa-apa, kami bisa memberimu penyewa baru. Untuk 7 hari biayanya 7.000 koin emas. Pada saat itulah Yuan menyadari bahwa dia tidak memiliki uang selain batu spiritual yang diberikan kepadanya oleh si Mei Li.
Sebenarnya bisakah Anda mempersingkatnya menjadi 10 hari, bukan 7 hari? Saya akan membayarnya dengan bature. Harganya 10.000 koin emas kan? Batu spiritual. Jika kamu membayar dengan batu spiritual, Anda akan mendapatkan waktu bonus. Jadi Anda akan mendapatkan 15 hari. Kedengarannya bagus. Yuan mengangguk dan menyerahkan satu batu spiritual kepada pekerja di balik meja. Setelah menerima bature, wanita itu pergi ke belakang untuk menyiapkan kuncinya. Beberapa menit kemudian, dia kembali dengan kunci dan menyerahkannya kepada pria itu. Setelah mendapatkan kunci, Yuan naik ke lantai atas bersama yang lain hingga mencapai lantai teratas. Bagaimana aku menguasai teknik ini? Aku belum pernah berlatih sebelumnya, tanya Meishu setelah mereka memasuki ruangan. Pada dasarnya, Anda membaca apapun yang ada dalam teknik tersebut dan melafalkannya sampai Anda memahami teknik tersebut. Setelah memahaminya, Anda dapat mempraktekannya dan mulai menyerap energi spiritual di udara serta mengembangkan kemampuan Anda. Baiklah, Meishu kemudian duduk di tengah ruangan dan membuka gulungan di tangannya. Kitab Pemutus Roh. Namanya sama dengan fisiku, Mumul Meishu. Tidak mengherankan jika Zhu Yuwing memilih teknik kultivasi ini untuknya, karena teknik tersebut seolah-olah memang diciptakan untuk fisiknya. Meishu mulai membaca kitab suci itu. Meskipun kata-kata itu asing dan belum pernah ia lihat sebelumnya, Meishu entah kenapa mampu memahami kata-kata tersebut dan membaca kitab suci itu tanpa masalah. Dan beberapa menit kemudian, setelah membaca kitab suci Pemutus Roh hanya sekali, sebuah pemberitahuan muncul di hadapan Meishu. Ding! Yuan telah mempelajari kitab Pemutus Roh. Kitab Pemutus Roh. Peringkat ilahi. Tingkat penguasaan 1. Deskripsi. Menyerap 5 energi per detik. Jika digunakan saat wujud roh, Anda akan menyerap 50 energi per detik. Setelah mempelajari teknik kultivasi itu, Meishu memejamkan matanya dan mulai melafalkan teknik itu dalam pikirannya. Tak lama kemudian, pola pernafasannya berubah. Yuan telah berlatih kultivasi untuk pertama kalinya, membuka pengalaman energi. Karena adanya formasi pengumpulan energi, tingkat penyerapan energi Anda sedikit meningkat. 5 per 5.000, 12 per 5.000, 17 per 5.000, 24 per 5.000. Hanya dalam beberapa menit setelah Meishu mulai berkultivasi, Meishu mencapai terobosan pertamanya. Yuan telah berhasil melepaskan diri dari belenggu fatal dan menjadi murid spirit. Kekuatan fisik pertahanan fisik 175, kekuatan mental pertahanan mental 150. Nama, Meishu. Kultivasi, murid spirit tingkat 1. Warisan, tidak ada. Garis keturunan, tidak ada. Fisik, fisik pemutus roh. Kekuatan fisik, 157. Kekuatan mental, 1870. Kekuatan saudara, 555. Pertahanan fisik, 109. Pertahanan mental, 300. Wow, dia sudah mencapai terobosan. Itu lebih cepat dari yang kukira. Teknik kultivasi ini memang dibuat untuknya. Gumam Yuan secara pelan ketika melihat Meishu menyerap energi spiritual setelah sekali baca, dan mencapai terobosan hanya beberapa menit setelah mulai berkultivasi. Meskipun dibantu oleh formasi pengumpulan energi di suaka kultivator, Meishu tetap berhasil mencapai terobosan lebih cepat dari Yuan ketika ia pertama kali mulai berkultivasi. Yuan, aku mengalami terobosan. Meishu berhenti berkultivasi dan berkata kepadanya dengan perasaan sedikit gembira di dada Meishu. Aku sudah memperhatikan. Selamat atas keberhasilanmu menjadi kultivator, kata Yuan dengan senyum. Lalu apa yang harus saya lakukan? Tanya Meishu kemudian. Aku rasa kamu terus berkultivasi. Kapan saya harus berhenti? Kapanpun Anda mau atau merasa kemajuannya mulai melambat secara signifikan. Aku mengerti, aku akan mencoba berlatih lebih banyak lagi. Meishu mengangguk dan kembali berlatih. Dia mungkin orang paling bertalenta setelah kakak Yuan yang pernah dilihat Xiaohua di alam bawah. Tidak termasuk binatang suci, kata Xiaohua beberapa saat setelah Meishu melanjutkan kultivasinya. Ini pertama kalinya aku melihatmu menyetujui seseorang, kata Yuan sambil bersenyum. Xiaohua mengangguk tanpa berkata apa-apa. Sekitar 5 jam kemudian, Meishu mencapai tingkat murid roh tingkat 4.
Anda telah menyerap cukup Q untuk mencapai terobosan. Anda telah mencapai tingkat kedua murid roh. Kekuatan fisik, pertahanan fisik plus 100. Kekuatan mental, pertahanan mental plus 175. Anda telah menyerap cukup Q untuk mencapai terobosan. Anda telah mencapai tingkat ketiga murid roh. Kekuatan fisik, pertahanan fisik plus 125. Kekuatan mental, pertahanan mental plus 200. Sudah berapa lama aku berlatih kultivasi? Tanya Meishu setelah ia lupa waktu. Sekitar 5 jam, kata Yuan setelah melihat waktu yang tersisa di kunci tersebut. 5 jam? Meishu terkejut mendengar bahwa begitu banyak waktu telah berlalu, karena baginya waktu itu tidak terasa selama itu. Jika kau ingin terus berlatih kultivasi, aku tidak keberatan. Lagi pula, kita memang tidak punya rencana lain, kata Yuan padanya. Meishu mengangguk. Baiklah, aku akan terus berlatih kultivasi sebentar lagi, atau sampai Yuro mengajak kita bermain. Tapi izinkan aku memasak makan malam dulu. Mari kita tinggalkan ruangan ini dulu sebelum kita keluar dari sesi, agar tidak membuang waktu kita yang terbatas, kata Yuan padanya. Sampai jumpa lagi, Xiahua, kata Yuan padanya sebelum mereka keluar dari permainan. Setelah mereka meninggalkan permainan, Meishu pergi untuk mempersiapkan makan malam sementara Yuan berkultivasi di dunia nyata. Setelah makan malam, Meishu membantu Yuan mandi sebentar. Beberapa saat kemudian, Meishu duduk di tempat tidurnya dan mencoba mengolah kitab pemutus roh. Namun tidak seperti kultivasi online, dia tidak bisa berhasil dalam beberapa menit. Yuan, apakah kau sudah tidur? Meishu mengetuk pintunya setelah melihat tidak ada kemajuan, berharap dia punya beberapa nasihat untuknya. Aku masih bangun. Suara Yuan terdengar beberapa saat kemudian. Saya mengalami kesulitan dalam kultivasi saya, katanya. Kamu butuh bantuan apa? Sayangnya sedikit yang bisa kulakukan untukmu di dunia ini. Saya mencoba menggunakan ayat suci tentang pemutusan Roh Kudus. Tetapi ketika saya mencoba mengingatnya, seolah-olah saya tidak dapat mengingatnya, katanya. Oh, itu mungkin karena kamu baru mempelajari teknik itu hari ini. Cobalah berlatih teknik itu di dalam cultivation online selama beberapa hari lagi, saran Yuan padanya. Baiklah. Meishu kembali ke kamarnya tak lama kemudian dan masuk kembali ke cultivation online untuk melanjutkan kultivasi sepanjang malam. Pagi harinya dia berhenti berlatih untuk memasak sarapan untuk Yuan. Setelah sarapan, mereka berdua memasuki permainan lagi bersama-sama. Saya berhasil mencapai level kelima tadi malam. Butuh waktu lebih lama untuk mencapai terobosan di setiap levelnya, kata Meishu kepadanya. Meskipun hanya butuh waktu 5 jam untuk mencapai level 4, dia menghabiskan sepanjang malam, yaitu 8 jam kultivasi tanpa henti, untuk mencapai level berikutnya. Tentu saja perkembangannya masih jauh lebih cepat daripada kebanyakan pemain di cultivation online saat ini. Haha, gemetasan Anda memasuki dunia kultivasi, Meishu. Begitu Anda mencapai level saya, bukan hanya butuh berhari-hari, tetapi bahkan berminggu-minggu untuk naik satu level saja. Yuan tertawa. Xiahua menatapnya dan berkata, dan jika kakak Yuan adalah kultivator biasa, itu akan membutuhkan 100 kali lebih lama. Beberapa saat kemudian Yuan bertanya kepada Meishu, kau akan terus berkultivasi kan? Iya. Kalau begitu aku akan melihat-lihat restoran dulu, kecuali jika kamu juga ingin ikut. Tidak apa-apa, aku akan tinggal di sini untuk berlatih. Baiklah, selamat bersenang-senang. Aku akan kembali dalam beberapa jam. Dengan demikian, Yuan meninggalkan perlindungan kultivator bersama Xiaohua, sementara Meishu tinggal di belakang untuk berkultivasi. Kamu mau makan apa hari ini, Xiaohua? Tanyanya kepadanya. Apapun yang kakak Yuan inginkan, jawabnya hampir instan. Bagaimana dengan Feng Feng dan Ying Ying? Ada makanan spesifik yang kalian berdua inginkan? Yuan bertanya mereka selanjutnya. Semuanya terserah Anda, Tuan Mulia. Aku juga tidak peduli apa yang kita makan, kata Lan Ying Ying. Oke, kurasa aku akan melihat-lihat apa yang tersedia. Maka Yuan mulai berjalan-jalan di sekitar kota sampai menemukan restoran yang layak. Sebelum mereka memutuskan untuk makan di sana, Feng Feng Yuxiang dan Lan Ying Ying muncul agar mereka juga bisa makan. Selamat datang di Lotus Gourmet para tamu terhormat. Resepsionis itu terkejut melihat kecantikan Feng Feng Yuxiang dan Lan Ying Ying. Belum lagi aura nebawan yang terpancar dari Yuan dan Xiahua. Bukan hanya resepsionis, bahkan semua orang di toko itu tampak membeku ketika menyadari kehadiran kelompok mereka, seolah-olah mereka sedang melihat bangsawan. Kami berempat, kata Yuan kepada resepsionis. Segera, resepsionis langsung mengantar mereka ke meja terbaik di restoran yang berada di dalam ruangan pribadi. Saya akan selalu ada di sini kapanpun Anda membutuhkan saya, kata resepsionis kepada mereka. Yuan mulai melihat-lihat menu, tetapi sebelum selesai membaca menu, dia meletakkannya dan berkata, saya akan memesan semua yang ada di menu dulu. Semuanya? Resepsionis itu menatapnya dengan mata melebar. Ada sekitar 200 hidangan di menu, dan dengan hanya 4 orang dalam kelompok mereka, sepertinya tidak mungkin mereka bisa menghabiskannya. Namun resepsionis itu tidak berkata apa-apa dan mengangguk dengan senyum. Baik para tamu terhormat,
Sekitar 15 menit setelah Yuan memesan seluruh menu, pekerja-pekerja kembali dengan piring-piring baru. Izinkan saya menyambut kalian semua kembali ke Lotus Gourmet para tamu terhormat. Saya adalah manajer tempat ini. Jika ada yang ingin didapat dari kami, beritahu kami.